Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Libra, khusus untuk karir dan kesehatan untuk bulan depan, bulan 1 Januari 2022 ya. Readingan ini bersifat general seperti biasa, dan mohon diambil sisi positifnya atau bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu secara personal ya. Oke, ada school, trust, time to decide ya. Saya pertama sekali membuka oracle-nya dulu ya, karena ini untuk monthly ya, 1 bulan. Oke, the answer that you are seeking involves going to school. Ya, apapun yang kamu cari, apapun yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu ngerasa paranoid, takut, khawatir mengenai keuangan karir kamu ya, di bulan ini ya, segala sesuatunya itu bisa kamu atasi atau kamu mendapatkan pencerahan ketika kamu mencarinya lewat informasi ya, atau belajar mengasah diri atau skill. Ya, ketika kita mengerjakan suatu bidang tertentu, kalau kita tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki pemahaman akan bidang tersebut, otomatis kita jadi khawatir kan, atau kita jadi frustasi, stuck, nggak tahu berbuat apa. Ya, solusinya adalah apa? Belajar kan gitu, mengasah skill atau mencari informasi lebih dalam lagi, menambah wawasan supaya mendapatkan pencerahan. Ada trust your feelings and dreams to guide your career path. Yang milikilah keyakinan atas apa yang sudah kamu kerjakan sekarang atau apa yang ingin kamu wujudkan di dalam karir kamu atau situasi finansial kamu. Time to decide, make a decision based on your heart's true desire. Buatlah keputusan berdasarkan apa yang kamu inginkan, berdasarkan hasrat dari hati kamu. Sepertinya kamu di bulan ini dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Ya, kamu ingin relokasi, pengen berpindah kerja, atau kamu menantikan panggilan ya dari tempat pekerjaan yang sudah kamu lamar. Kamu mau memanjatkan doa untuk itu, berdoa bahkan berpuasa supaya bisa terwujud apa yang kamu cita-citakan. Ya, pengen memperoleh bisa jadi ini pengen memperoleh bantuan, atau ada orang nih yang ngulurkan tangan bantuan terhadap kamu ya. Ya, ada yang sepertinya ada beberapa di antara kamu juga ini sedang menantikan uang kembali ya. Oke, saya akan klarifikasikan langsung ya untuk setiap kartu supaya lebih hemat waktunya. Untuk Libra, basicnya saya ngelihat di energi subconsciousness kamu di sini bahagia nih ya. Kamu ngerasakan kebahagiaan yang seutuhnya, seperti seorang anak kecil yang tidak mengalami beban semacam itu ya. Tapi kamu selalu terkoneksi di sini dengan seseorang yang bisa jadi ngerugiin kamu, bisa jadi ini pekerjaan yang tadinya udah nyaman menurut kamu tapi hilang gitu ya, atau kamu mengalami musibah sebelumnya dan ini terus menghantui atau merusak pikiran kamu nih, semacam gitu ya. Bisa jadi pengalaman ini berkaitan dengan asmara, tapi dia berefek hingga ke karir kamu. Kehilangan seseorang, pasangan, bisa ditinggal mati atau bisa dihianati ya. Ya, ada kebahagiaan yang kamu dapatkan ya sebelum-sebelumnya ya. Ini untuk energi pas kamu di bulan 12 kemungkinan ya. Tapi ada juga suasana hati yang membuat kamu jenuh, pesimis, bosan, gak bersemangat
ya. Seperti ada yang kamu nantikan, nggak kunjung tiba. Seperti gimana ya, di tengah-tengah kebahagiaan tapi kamu ngerasa, tengah-tengah kerumunan misalnya, tapi kamu ngerasa seperti sepi, ya. Atau ketika orang rame nih gitu, tapi kamu selalu merasa bahwa kamu itu sendiri, ya. Ada beberapa di antara kamu juga ini menantikan pekerjaan, ya. Nunggu-nunggu itu, nunggu pekerjaan yang pas, yang bisa memberikan income yang besar sama kamu. Ini lama banget, ini sepertinya prosesnya dan membuat kamu bosan, ya. Dan ketika kamu dihadapkan pada jalan keluar nih, ada jalan keluar, ada pilihan-pilihan, ya, ada kesempatan di sini. Kamu jadi bingung milih yang mana, ya, antara milih pekerjaan A atau B, stay di satu tempat atau berpindah gitu, ya. Ada semacam observasi yang kamu lakukan di sini untuk beberapa di antara kamu, ya. Bakalan pindah relokasi ke kota lain atau enggak sih gitu, ya. Ya, di satu sisi ada suasana hati yang menyenangkan, ada semangat optimisme, ya. Karena kamu mendapatkan semacam sentuhan emosional dari alam bawah sadar kamu, seperti ada pesan yang mengatakan bahwa everything is fine, gitu ya. Jadi kamu ngerasa semuanya bakalan baik-baik saja gitu, ya. Walaupun pada kenyataannya kamu lihat di luar seperti kadang seperti up and down, membuat situasi emosional kamu up and down. Ya, segera lakukan sebuah tindakan. Ya, ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan, ada tawaran misalnya. Kamu memiliki feeling nih bagus. Ini saatnya aku memang harus pindah tempat kerja. Aku ngerasa bahwa lowongan ini nih memberikan peluang untuk aku. Ya, kesempatan bagi aku memperoleh prestasi atau mendapatkan income yang lebih baik lagi, masa depanku terjamin gitu. Saya ngelihat semacam ada di sini panggilan dari dalam hati kamu untuk melakukan itu gitu. Tapi kamu bimbang, ya, untuk beberapa di antara kamu. Dan padahal di satu sisi ini merupakan doa-doa kamu, ya kan? Ya, pengen memperoleh pekerjaan yang lebih baik, jalan keluar yang baik untuk setiap permasalahan kamu, ya. Cita-cita kamu terwujud, ya. Kamu akan mendapatkan itu ketika kamu segera membuat keputusan atau membuat tindakan, ya. Ada the lovers nih, saatnya kamu membuat sebuah keputusan atau tindakan. Tapi saya ngelihat di sini Three of Swords, sedih, bimbang, nggak tahu apa ini, ya. Bisa jadi ada energi yang mengikat kamu nih, energi trauma, paranoid, khawatirnya terlalu luar biasa ini gitu. Jadi kalau ada pun kesempatan di luar gitu, kamu udah kerja di sini ini nih sebenarnya nggak menyenangkan gitu. Sebenarnya dari dalam hati kamu udah melihat, ini situasi yang baru loh yang di sana ini, nggak salah loh dicoba. Nah, kamu juga ngerasa ada situasi yang seneng gitu. Gimana lah kalau misalnya contohnya ada seseorang yang menyukai kita gitu, walaupun kita sebenarnya udah ada yang punya, tapi kita ngerasa seneng gitu kan, ada yang suka sama kita gitu, walaupun kita tahu bahwa kita tidak bisa bersama dengan dia lagi, ya kan, kita udah punya pasangan, tapi kita tetap merasa senang kalau kita disukai orang kan gitu, ya. Ibarat seperti itu. Ada situasi yang membuat kamu senang banget. Ternyata aku diterima di tempat pekerjaan itu. Aku dianggap pantas memasuki dunia itu gitu. Tapi kamu khawatirnya luar biasa sehingga kamu jadi stuck di sini nih gitu. Ya. Kamu ya bertahan di sini terus. Ya. Ujung-ujungnya nggak ada transformasi kan gitu, nggak ada perubahan kok menurut saya, ya. Jadi mutar-mutar di sini di situ terus, ya. Ya, ada energi justice nih, ya.
harus bisa berpikir realistis sih memang ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa nggak bisa moving on. Banyak ya, bisa jadi karena keluarga kamu terikat kontrak, atau ada tanggung jawab atau beban yang membuat kamu terikat di satu tempat ini sehingga tidak bisa moving on gitu ya. Memang sih tidak bisa dipungkiri, kita nggak bisa mengatakan oh yang ini yang lebih benar, lebih pas buat kamu. Tapi lihat kondisi juga kan gitu ya. Ya, cuman dari kartu kamu saya lihat di sini sebenarnya kamu itu bahagia gitu ya. Sebenarnya kamu senang gitu ketika mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu, bahwa kamu adalah sosok yang mampu ya. Tapi di sisi lain kamu takut keluar dari zonamu ini gitu. Ini yang membuat kamu jadi ketahan sendiri, stres sendiri gitu ya kan. Ya pusing sendiri gitu. Jadi apapun yang kamu lihat di lingkungan kamu ini ya karena di sini-sini terus ya jenuh, bosan, stres gitu. Sebenarnya ini butuh petualangan ini. Sosok energi yang sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya menurut saya. Ya, karena kamu di sini saya lihat adalah sosok yang pekerja keras ya. Sosok pekerja keras ini kadang memang perlu di-trigger dia melakukan travel ya. Tapi untuk beberapa di antara kamu tergantung dari ascendance-nya juga. Kalau ascendance kamu lebih beratnya di elemen bumi, ini lebih senang nih untuk stay di satu tempat aja, nggak mau dia mutar-mutar ke sana ke sini gitu ya. Walaupun elemen kamu sebenarnya udara ya. Hasrat untuk mendapatkan harta yang banyak itu besar sekali di sini ya. Di bulan ini ada fantasi, melankoli ya, sedih, teringat dengan hal-hal yang membuat kamu down. Bisa jadi kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu cintai, atau kehilangan uang, harta satu-satunya. Ini teringat lagi di bulan 1 ini ya. Ya, dan untuk beberapa di antara kamu ada yang memanfaatkan momen ini untuk bermeditasi, ada yang memanfaatkan momen ini untuk semakin mendekatkan diri terhadap Tuhan ya, terhadap semesta, memotivasi diri sendiri lewat agama atau kepercayaan. Kadang ya memang gitu ya, ketika kita down atau ketika kita teringat dengan orang yang kita cintai yang udah ninggalin kita ya, itu membuat kita jadi melankoli ya. Jadi memandu kita lagi untuk kembali lagi sujud berdoa sama Tuhan ya. Ini bagus banget. Oke. Saya buka kartu untuk spiritual guidance kamu ya. Untuk Januari. Ya, enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunities allowing your creativity to soar, do things that fuel your passion, finish what you start. Ya, selesaikan apa yang sudah kamu mulai ya. Seperti ini nih, ada banyak sekali pekerjaan bisa jadi yang tertunda atau pekerjaan yang harus kamu lakukan di bulan ini. Ya, karena kamu sudah memulainya, kamu harus selesaikan gitu ya. Seperti kontrak bisa jadi sebenarnya kamu udah pengen moving ya, tapi karena kamu terikat kontrak ya kamu harus selesaikan dulu ini tugas kamu di sini ya. Itu adalah sosok yang bertanggung jawab ya. Bagus ya. Dan ya, kalaupun kamu teringat lagi dengan hal-hal yang membuat kamu sedih ya, melankoli ya, ingat lagi bahwa satu-satunya orang yang mengerti kamu adalah sebenarnya kamu ya. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat kamu bangkit lagi adalah kamu sendiri juga ya. Jadi tetaplah optimis ya, dan miliki kesabaran ya
Karena di sini saya ngelihat tuh beberapa di antara kamu nggak sabaran ini pengen memperoleh uang yang besar ya. Oke, ada Ten of Wands, working too hard or too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress. Iya, beberapa di antara kamu ini ada yang sampai menguras tenaga, waktu untuk bekerja gitu ya, supaya memperoleh uang yang bisa mewujudkan hasrat tadi nih, fantasi nih, ya nafsu akan materi. Ya bisa jadi kamu udah kehilangan sebelumnya ya, kamu pengen lagi mengembalikan apa yang hilang dari secara materi tadi ya, dengan cara bekerja keras. Tapi kan kamu juga perlu tahu bahwa jiwa tubuh kita ini butuh istirahat ya, butuh ketenangan. Jadi jangan terlalu menguras diri lah, bisa jadi stres nanti ya kan, atau sakit, malah jadi makin banyak pengeluaran ya kan. Oke, ada loyal, dedicated, protective, apprehensive, plan carefully before taking action, but then get going. Pay attention to the details, wait for perfect timing. A guardian angel or someone who watches over you. Ya, jadilah sosok yang loyal, berdedikasi, atau tetap ngeproteksi diri kamu secara financial. Ya, proteksi keuangan kamu, manage keuangan kamu supaya situasi emosional kamu pun bisa stabil. Ya, ketika kamu mengalami masalah dengan orang yang berzodiak atau berelemen Gemini ya, atau kamu sakit hati dengan elemen zodiak ini, atau ketika kamu kehilangan seseorang yang berharga yang berzodiak Taurus ya, atau kamu udah dipenuhi dengan fantasi dengan keberlimpahan harta supaya bisa mengebantu keluarga, membahagiakan diri sendiri atau keluarga gitu ya. Ini ingat lagi lah bahwa namanya hidup pasti ada up and down ya kan. Nggak selalu kita sehati, sepemikiran dengan orang. Bisa jadi ada perkataan dia atau tindakan dia yang membuat kamu sakit hati ya, jangan diambil hati. Atau bisa jadi kamu yang udah kehilangan ini ya kan, yang memiliki hidup ya, kapan kita harus kembali kepadanya adalah Tuhan semesta. Jadi ya harus ikhlas lah, fokus terhadap tujuan ya, miliki optimis menghadapi atau menjalani hidup ini dengan nilai-nilai dedikasi semacam dedikasi kita terhadap Tuhan. Tuhan udah ngeciptain kita nih, kasih tubuh, jiwa dan pemikiran ya. Jangan diisi dengan hal-hal yang pesimis atau negatif ya, isi dengan hal-hal yang optimis. Atau kamu jaga diri kamu rawat diri kamu dengan baik, karena tubuh, jiwa, dan pemikiran kamu adalah pemberian atau hadiah dari Tuhan, pencipta semesta ya. Tetap miliki semangat di dalam bekerja keras ya. Walaupun di bulan 1 ini semangat bekerja kerasnya ini bergebu-gebu gitu ya. Penuh percaya diri juga ada di sini gitu ya. Bisa jadi ini muncul karena kamu nggak pengen lagi larut dalam duka gitu. Ini bagus banget, tapi kamu juga harus perlu berhati-hati. Jangan terlalu jangan mengabaikan kesehatan. Jangan impulsif di dalam membuat suatu keputusan. Buatlah keputusan atau tindakan berdasarkan kata hati, ataupun kamu review dulu ya. Review dulu dan buat keputusan ini berdasarkan cara pikir yang rasional ya. Perhatikan detail-detail mengenai bidang-bidang atau situasi yang membuat kamu bimbang atau khawatir ya, atau
Apa hal-hal yang membuat kamu ngerasa paranoid atau khawatir untuk keluar dari zona nyaman kamu? Coba flashback lagi, ya. Atau ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup, ya. Jangan langsung mengambil keputusan seketika tanpa membuat suatu review atau observasi. Ya, tunggulah waktu yang tepat. Gitu. Ketika kamu sudah mendapatkan pencerahan, sudah yakin dengan apa yang harus kamu lakukan, lalu buat di sana keputusan. Wow, ini bagus banget nih. Ya, sampai panjang nih ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Libra. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya. Demikian untuk Libra. Tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa. Bye-bye.